Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Matsanisa Channel TV yang kami hormati, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Matsanisa Channel TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas 4 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu tentang golongan yang diharamkan masuk neraka?" Kemudian para sahabat pun berkata, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Kullu hayyinun layyinun qaribun sahlun." Ada 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Golongan yang pertama adalah hayyinun. Hayyinun adalah golongan orang-orang yang mempunyai hati yang lembut. Mereka merupakan orang-orang yang mempunyai sifat dan pola pikir yang solutif. Orang-orang ini orang-orang yang selalu diharapkan pada lingkungan kerja dia, diharapkan pada lingkungan masyarakat mereka. Karena hanya orang-orang yang solutif yang mereka harapkan. Dia adalah orang-orang yang selalu menjadikan curhatan orang lain, karena dia selalu memberikan solusi yang paling tepat untuk mereka. Itulah hayyinun. Mereka tidak punya rasa sombong, karena hanya orang-orang yang sombong saja yang akan masuk ke dalam neraka. Karena iblis adalah merupakan makhluk yang dulunya hidup di akhirat berdampingan dengan para malaikat. Akan tetapi karena rasa sombongnya iblis, pada waktu itu iblis disuruh sujud untuk Adam, tetapi iblis aba wastakbar. Iblis mempunyai sifat enggan, bahkan istikbar. Dia sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Iblis berkata, Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kami diciptakan dari api. Oleh sebab itu, iblis tidak mau bersujud dan dia ingkar kepada Allah. Pemirsa channel Matsanisa TV yang dirahmati Allah, orang yang mempunyai sifat hayyinun adalah orang yang selalu menenteramkan. Di mana dia berada, dia akan selalu dirindukan. Keberadaannya akan memberikan ketenangan di sekitarnya. Kalau dia tidak ada, akan dicari. Kalau dia ada, semua orang akan tenang. Itulah sifat yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang diharamkan masuk neraka adalah layyinun. Layyinun merupakan orang yang mempunyai sifat lembut mulutnya. Dia selalu bertutur kata yang baik. Lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Karena dia akan selalu mempunyai prinsip bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka lebih baik diam. Kalau tidak bisa bicara perbuatan yang baik, berbicara yang baik, lebih baik mereka diam.
Inilah orang-orang golongan layyinun. Lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Ketika dia bepergian, ketika dia kemana saja, orang-orang di sekitarnya akan merasa terlindungi oleh lisannya. Ini golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang ketiga adalah qoribun. Qoribun adalah golongan orang-orang yang dia ada di sekitar orang tersebut, mereka merasa tenang. Dia adalah orang yang selalu punya sikap yang ramah. Dalam bahasa lebih lunaknya, dia disebut orang-orang yang supel. Dia selalu tersenyum kepada siapa saja yang dijumpainya. Dia selalu pasang wajah yang begitu menggembirakan. Karena dia berprinsip, tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di depan orang lain adalah sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu sahlun. Golongan ini adalah golongan yang mempunyai prinsip bahwa dia akan selalu membantu orang lain. Dia akan meringankan beban orang lain. Siapa yang perlu bantuan, dia akan selalu membantu. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun akan dia lakukan. Apabila kita dalam sebuah keluarga umpamanya, dia akan membantu dengan cara mencuci piring sendiri setelah makan. Atau apabila dalam sebuah kelas umpamanya, dia akan selalu mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengajar. Sebelum mengajar, dia akan mempermudah dengan cara menghapus papan tulis. Kemudian ketika dia melihat orang yang kesusahan, yang pengen bantuan, dia akan selalu membantunya. Bahkan ketika mereka pergi ke tempat rumah makan atau tempat yang lainnya, dia akan selalu membantu, meringankan beban pelayan. Dengan cara bagaimana? Setelah mereka selesai jajan, mereka tidak langsung pergi. Akan tetapi mereka kumpulkan tempat makannya, mereka kumpulkan gelasnya, dijadikan, ditumpuk jadi satu. Sehingga pelayan mudah untuk membawanya. Ini adalah sifat yang terakhir. Pemirsa Matsanesa TV yang berbahagia. Jadi ada 4 golongan yang akan diharamkan masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang mempunyai hati yang dia sangat-sangat lembut hatinya. Yang kedua, lembut lisannya. Yang ketiga adalah orang yang supel. Orang-orang yang selalu tersenyum pada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang meringankan beban orang lain. Demikian, semoga kita semuanya terhindar dari neraka yang selalu mengancam kita. Dan kita termasuk golongan 4 dari golongan ini. Akhirul lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.